Santapan Harian Jumat 22 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hamba-Mu ini ya Tuhan, kami buatlah mengerti akan firman-Mu, supaya kami tahu peringatan-peringatan-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Mika 7 ayat 14-20. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Sahabat Santapan Harian, apa yang kita lakukan ketika sedang berada di tengah situasi penderitaan? Kecenderungan kita adalah menyalahkan keadaan dan mencari kambing hitam. Alih-alih mendapatkan kelegaan, justru kita mendapatkan kecemasan, kekalutan, dan mungkin penderitaan semakin bertambah besar. Ketika berada dalam situasi yang tidak nyaman, Nabi Mika memilih untuk mengungkapkan dan mengutarakan doanya kepada Allah. Mika menyadari penderitaan bangsa Israel saat itu, tetapi hal itu disebabkan oleh dosa mereka sendiri yang melawan Allah. Namun demikian, Nabi Mika adalah nabi yang penuh tanggung jawab dan bijaksana. Dia menyadari bahwa tugas seorang nabi Allah bukan hanya menyampaikan berita penghukuman yang Allah lakukan atas bangsa Israel, tetapi juga mengabarkan pemulihan yang akan dilakukan Allah. Dalam doanya, Mika memanggil Allah sebagai gembala, sebuah konsep mengenai pribadi Allah yang dikenal luas oleh dunia timur kuno.
karena lebih menyentuh aspek hidup umat yang rata-rata bekerja sebagai gembala. Mika menyebut Allah sebagai gembala karena ia tahu dalam situasi penuh derita, Allah akan tetap memelihara dan melindungi umatnya. Bahkan ketika Allah memberikan hukuman kepada umatnya, ia tidak melupakan mereka dan membiarkan mereka terus terpuruk. Sebagai gembala, Allah adalah pemelihara yang berkatnya tidak terbatas. Mika mengerti benar sifat Allah itu. Karenanya, ia berdoa kepada Allah dengan memohon agar Allah mau melihat dan tergerak hatinya karena penderitaan umatnya. Bacaan Alkitab hari ini menolong kita untuk mengingat beberapa hal. Pertama, kita tidak boleh putus asa, mengutuki keadaan dan mencari kambing hitam atas terjadinya penderitaan. Berusahalah melakukan perubahan dan menghidupkan pengharapan seperti yang dilakukan Mika. Hal kedua, dalam doa, yakinlah dan percayalah bahwa Allah mampu melakukan perbuatan ajaib, sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Mika dalam doanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Saat keadaan sekeliling kami ada di luar kemampuan kami, saat kenyataan di depan mengecewakan kami mencari-Mu. Kami menutup mata dan berdoa. Karena kami percaya bahwa doa akan mengubah segala sesuatu. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa menyelamatkan kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.